Oke, eee, ini video pertama, eee, setelah sekian lama tertunda untuk yang pernah saya bilang di IG story, pernah saya post di IG story soal saya mau sharing ke teman-teman karena ada beberapa teman-teman yang nanya soal, eee, gimana recording suaranya teman-teman waktu bikin video klipnya GPOSEA, terus gimana recording waktu bikin video klipnya si Olin, kapan hari juga. Ya, pokoknya tentang recording dan mixing, mastering dan editing dan sebagainya lah. Ini bicara soal audio ya. Kalau untuk videonya uh, bukan bagian saya. Jadi saya handle di audionya. Jadi seperti itu. Nggak pakai opening gimana? Soalnya saya nggak pernah jadi YouTuber ya. Jadi ini video pertama jadi polosan aja, langsung to the point. Kita langsung buka DAW-nya. Nah, ini DAW ya namanya, DAW, Digital Audio Workstation. Digital Audio Workstation itu sebuah software yang mana tempat kita kerja, tempat rekaman juga, software untuk rekam, software untuk editing, balancing, gain, staging, mixing, mastering dan sebagainya. Plugin semua bisa masuk di sini. DAW itu nggak cuman ini ya, ini kan namanya Studio One nih. Nggak cuman ini, ada banyak. Mungkin bisa browsing aja. Ada kalau dari produksinya, ini kan Studio One punyanya Presonus. Kalau ada yang lain itu namanya produksinya dari merek Steinberg, itu ada Nuendo, ada Cubase. Kalau yang khusus di Apple, di MacBook itu ada Logic Pro, ada GarageBand. Terus ada apa lagi ya, banyak lah. Ada Reason, ada FL Studio, ini saya punya FL Studio. Ada juga Ableton Live. Itu biasanya kalau yang musik-musik apa ya, EDM ya, kayak si Sapadipa Barus atau si siapa itu Weird Genius, terus apa lagi itu, mereka banyak kan pakai Ableton Live atau mungkin bisa FL Studio. FL Studio itu Fruity Loop ya, nama lainnya Fruity Loop, sama aja. Oke, ini Studio One. Ini awalnya begini nih. Ini kayaknya kok tampilannya ribet ya gitu ya, macam-macam ya. Ini mixnya ini mixer sebenarnya. Ini mixer ini sembunyiin dulu lah, plug. Nah, jadi inilah lagu yang barusan kemarin kita record. Ini lagu sebenarnya kita dengerin dulu aja ya. Kita start dari awal aja. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone.
aja. Jadi ini adalah timeline di student semua ya, semua DAW ada kayak gini, ada kayak timelinenya gini. Ini timeline adalah tempat semua audio analog ya, audio analog yakni yang dari mic atau gitar atau bass atau lain-lain semua direcord jadi sebuah file digital. Nah, digitalnya dari kayak gini nih. Ini contoh suara Olin ya, kita solo suaranya Olin. Every mountain we will climb. Ya. Recordnya pakai mic ini. Recordnya pakai mic ini ke audio interface ini. Ini audio interface-nya namanya, bisa dibilang nama lainnya sound card. Recordnya ke sini, pakai mic ini, record sini, masuk ke DAW. Nah, masuk ke DAW jadinya begini. Ini contoh punyanya Olin, ini suaranya Olin. Nah, jadinya dia kayak semacam grafik-grafik ini. Nah, ini frekuensi ya. Ini frekuensi yang diterima DAW melalui sound card dari mic kita. Gitu. Singkatnya gitulah pokoknya. Jadi berupa gini. Nah, ini kenapa kok nggak sama nih? Ada yang pendek, ada yang ini volume ya. Jadi kalau diklik 2 kali ini plak. Nah, muncul deh. Ini minus batas tengahnya sini nih. Nah, semakin dia tinggi grafiknya, batas atasnya nih semakin tinggi nih. Ini 0 sampai 0 dB ya. Volume, jadi kekerasan suaranya yang masuk. Jadi seperti itu. Oke. Nah, itu proses record ya. Contoh. Sekarang coba saya contohin recording lah ya. Saya buat satu track lagi. New track. Tes gitu aja ya. Oke. Tes saya taruh paling bawah aja. Ini masih belum ada. Ini diklik record. Nih ya, tombol record. Nah, suara saya jadi double nih. Karena satunya untuk saya screen record untuk bikin video ini, sama satunya lagi masuk ke DAW nih. Jadi suaranya double. Nah, inputnya dari mana? Input L. Di sini kan ada 2 input nih, sound card ini ada 2 input, ada input 1, input 2. Jadi saya ambil input yang 1, yang L, jadinya di sini. Nggak kelihatan ya. Gampang soal audio interface, ntar ada video lagi. Ini soal bikin musik dulu aja. Jadi seperti itu guys. Oke, kita matiin ya. Nggak usah dimatiin dulu deh. Kita coba record ya. Kita coba record dari sini aja. Tes 1 2. Teng teng teng. Teng 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 teng. Nah, ini recordnya ini udah masuk suara nih. Nah, ini udah kita rekam, suara kita udah masuk. Tes 1 2. Teng teng teng. Teng 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 teng. Nah, ini recordnya ini udah masuk ke suara tadi. Ya kan? Jadi recordingnya gitu. Record, fungsinya audio interface ini kan mengolah audio analog. Analog itu ya suara murni kita ngomong ini masuk ke mic itu berupa analog. Jadi suara kita diantarkan, diolah jadi listrik, masuk ke kabel ini. Nah, ini dari kabel ini masih analog nih. Ya kan? Masih berupa listrik. Nah, sama audio interface ini diolah jadi digital. Apa sih digital? Digital itu kenapa suara kita jadi digital itu jadi begini guys. Ini suara kita bisa kita edit nih. Nah kan, kalau analog nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau udah jadi digital, namanya ada masuk di
digital audio workstation ya, namanya udah digital. Ini udah bisa diedit-edit gitu kan. Kita mau potong nih, yang ini nggak mau, nah dihapus, tak selesai. Yang ini doang. Tes 1 2. Ya, kan gitu. Teng teng teng. Jadi analoginya gitu pemikirannya ya. Audio apapun masuk ke DAW bisa jadi digital, bukan bisa jadi digital, memang masuk ke DAW dari analog ke digital supaya bisa diedit-edit seperti itu. Ini kita hapus saja karena nggak penting, karena cuma buat ngetes. Oke, ini saya matiin ya biar suaranya nggak double. Oke, suaranya udah nggak double. Ini track saya hapus karena ini cuma buat nyoba. Oke, jadi gitar sekarang bedah satu persatu. Ini gitar. Ini gitar saya solo dulu. 2 nih. Ya. Nah, ini gitar kenapa kok 2? Emang sengaja saya buat 2 biar stereo. Ini saya kasih nama gitar L, gitar R. Kita coba cek di mixer. Nah, ini saya panning ke kiri 75%, 80%, panning ke kanan 80%. Coba kalau kita taruh tengah ya. Coba kita taruh tengah. Mana sih? Nah, C ini tengah. Kita matiin 1. Suaranya di tengah. Ya kan? Mau 2-2 juga suaranya di tengah. Oke, nggak tahu bedanya ya. Sekarang coba saya pindah ke pinggir sambil diputar ya. Ini dengerinnya kalau bisa pakai headset ya. Nih. Ini yang kiri. Ini yang kanan nih. Nah, kan jadi lebar nih. Kanan kiri ada. Ini bisa dipindah-pindah nih. Nah, ini kanan semua nih. Nah, ya kan? Ini kiri semua nih. Nah, kalau diginiin kanan kiri jadi. Tapi saya bikin 80 doang. Straight. Mana sih? Nah. 80% lah. Ini juga. Jadi seperti itu untuk gitarnya. Oke, itu tadi apa ya? Ini ya soal panningnya. Panning itu kanan kirinya. Kenapa kok 2? Karena bikin buat stereo biar kedengarannya biar lebih lebar. Oke, sekarang efeknya gitar. Ini efek gitar saya bikin channel sendiri khusus efek gitar. Efek gitar, nih bassnya gitar. Ini gitar coba saya mute ya. Saya matiin. Ini kita buka dulu. Cret. Insertnya ada kompresor, ada Pro EQ, ada room reverb. Kita matiin. Gimana suara gitarnya? Polosan. Inilah hasil rekaman gitar yang asli. Suara gitar yang asli begini. Kalau ini kita nyalain, kalau dimatiin gini. Nah, apa plugin buat gitar ini saya pakai? Ada kompresor, ada Pro EQ, ada room reverb. Aduh belibet kan. Ini apa sih penjelasannya? Kayaknya kalau mau jelasin ini agak lama, jadi next time aja saya bikin video khusus untuk jelasin plugin. Ini namanya plugin semua nih, ya. Plugin itu bisa berupa VST atau VSTI. VST itu Virtual Studio Technology atau VSTI, Virtual Studio Technology yang instrumen. I-nya itu instrumen. Apa itu? Ntar aja.
ribet jelasin sekarang ya. Oke, gitar kita matiin dulu. Sekarang kita move ke vokal nih. Nah, ini vokal banyak nih kan, berhubung vokal grup ya kan. Vokal ada banyak bro. Oh ya, sebelum kita ke vokal, coba kita melipir ke bass ya. Tapi bass sama aja sih. Sifatnya bass sama aja. Jadi saya pakai bass itu yang di pojok itu buat take vokal, take bassnya, take vokal lagi, take bassnya biasa kayak main bass biasa. Cuman bass ini ya saya nggak pakai efek. Bass ini saya kosongan. Ada nggak ya? Oh, ada nih kompresor sama Pro EQ. Pakai ya, tetap. Apa fungsinya entar video lain. Ada bass, ada melodi. Ini melodi ya biasalah, melodi ini saya bikin sendiri. Melodi, coba kita melodi biasa sih. Pluginnya melodi apa? Kita cek di sini. Ada kompresor, ada Pro EQ, ada mixer. Sama. Ini melodi yang kedua. Taruhnya di sini. Jadi begitu, itu suara melodinya. Ini suara kajunnya, standar sih. Ya, kajun direkam biasa pakai mic biasa, ngerekamnya di gereja. Oke, itu musiknya. Sekarang kita beralih ke vokal. Vokal ini Yoel ada 2, ini satunya karena ini saya take lagi ya untuk di sini karena jelek. Vokal seperti itu, standar. Which God supplies strength and know. Maaf suara saya nggak bagus-bagus amat. Oke, vokal gitu. Di vokal ada apa aja? Plugin-pluginnya vokal macem-macem ya. Ada, ini Melodyne, kompresor, Pro EQ. Ntar kita bahas satu-satu ya. Di video selanjutnya yang pasti. Oke. Ya, kira-kira begitu. Recording, terus ini macam-macam ya teman-teman, bisa record apapun di sini ya. Drum, kalau ada sound cardnya yang sampai 8 channel itu buat ngerekam. Kan drum kan mic-nya banyak tuh. Pakai audio interface yang 8 channel biasanya untuk drum. Alat musik apapun juga bisa kita record di sini. Ini timeline untuk record audio analog menjadi digital. Ini mixernya ya, ini browser ya untuk masukin efek-efek kayak tadi Pro EQ dan sebagainya, plugin kita sumbernya dari sini semua. Oke. Ini udah berapa menit? Sorry. Kayaknya kebanyakan ngomong saya. Waduh, udah 19 menit, bro. Ya. Oke, sampai 20 menit, 20 pas ya. Ini untuk closing aja. Jadi kira-kira itu produksi musik yang saya lakukan sementara ini untuk gereja, untuk pelayanan. Jadi seperti itu untuk persembahan pujian dan lain-lain. Mungkin kalau untuk duniawi ntar kali ya, coba. Oke, sekian. Kita stop untuk video ini. Bye-bye.